Oke, baik. Saya mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu ya di dalam mata kuliah dasar-dasar audit pertemuan kedua. Di mana di minggu lalu kita sudah bertemu ya untuk pertama kali tatap muka dan kita sudah membahas ya mengenai kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama. Di mana perwakilan kelasnya teman-teman sudah menandatangani ya kontrak perkuliahan yang harus teman-teman lakukan selama 1 semester penuh di dalam mata kuliah dasar-dasar audit. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua di mana saya akan membahas materi mengenai pengantar audit ya. Harapannya setelah mata kuliah ini ya, setelah pertemuan ini diharapkan teman-teman mampu memahami auditing itu apa, kemudian tujuannya untuk apa ya. Kenapa sih kok di dalam perusahaan itu harus ada fungsi audit di dalamnya. Diharapkan setelah teman-teman hadir di pertemuan ini, teman-teman akan memahami mengenai hal tersebut. Oke, agar mempercepat waktu, kita bahas terlebih dahulu apa itu audit ya. Next. Nah, audit sendiri secara definisi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan di suatu perusahaan ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan itu. Nah, definisi ini teman-teman saya ambil dari bukunya Sukrisno Agus tahun 2019. Maksudnya seperti apa ini? Jadi, seperti teman-teman ketahui di Indonesia sendiri kan banyak yang bisnis yang sudah berjalan ya. Namanya bisnis pasti ada transaksinya, ada uang masuk, ada uang keluar ya. Di mana setiap transaksi itu harus dicatat dan dibukukan sehingga dari pencatatan tersebut akan terbentuk laporan keuangan yang nanti bisa digunakan oleh pemilik untuk melihat ya sejauh mana perkembangan bisnis yang dimiliki oleh si pemilik itu sendiri. Nah, karena ada pihak-pihak yang menyusun laporan keuangan, maka laporan keuangan ini amat sangat berisiko ya teman-teman ya. Bisa jadi disalahgunakan. Misalnya dalam hal pencatatan transaksi bisa terjadi manipulasi. Atau transaksinya tidak ada tapi diada-adakan. Nah maka dari itu sangat penting harus ada pihak yang mengaudit atau memeriksa apakah laporan keuangan itu disajikan dengan benar sesuai keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itulah kenapa audit itu diperlukan ya, teman-teman ya, di dalam proses bisnis yang ada terutama di negara kita di Indonesia. Oke, next. Oke, kemudian kita akan membahas Pak bedanya audit sama akuntansi itu apa ya? Saya yakin teman-teman sudah mengambil ya mata kuliah pengantar akuntansi sebelumnya sehingga tahu ya definisi akuntansi itu apa. Di gambar teman-teman bisa lihat ya, akuntansi itu adalah transaksi. Jadi ketika bisnis itu ada transaksi bisnis yang terjadi, kan pasti ada bukti atau nota-nota yang harus dicatat oleh staff accounting ya. Dari bukti tersebut, nanti staff accounting akan menjurnal, kemudian dimasukkan ke dalam buku besar, hingga proses pembentukan laporan keuangan itu sendiri ya, yang terdiri dari berbagai macam. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Itu adalah proses akuntansi. Nah, beda halnya dengan akuntansi, kalau audit itu sendiri itu kebalikannya, teman-teman ya. Jadi, laporan keuangan yang sudah jadi, itu kita sebagai seorang auditor atau adik-adik nanti ketika lulus kan menjadi seorang calon auditor ya. Laporan keuangan yang sudah jadi itu harus diaudit, diperiksa. Maka dari itu, adik-adik nanti akan menelusuri ya sampai dengan ke bukti transaksi dan bagaimana pencatatan jurnalnya, apakah sudah benar atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, itu bedanya antara audit dan juga akuntansi ya. Kemudian, next, next lagi.
Nah, terdapat beberapa critical point ya yang harus teman-teman ketahui ketika akan melaksanakan proses audit itu sendiri. Yang pertama, kita sebagai seorang auditor itu harus membuat perencanaan atau biasa disebut dengan audit plan. Kenapa? Karena nanti teman-teman mengaudit laporan keuangan itu jumlahnya banyak, akunnya ada banyak. Maka dari itu, di awal sebelum teman-teman terjun mengaudit, harus membentuk tim audit yang terdiri dari beberapa auditor, di mana masing-masing auditor nanti ada job desk-nya. Nah, itu dirapatkan dulu ketika kita sebelum memulai proses audit itu dilaksanakan. Kemudian kita juga akan membahas nanti, ini audit akan dilaksanakan berapa lama. Kita mulai masuk ke dalam perusahaan kapan ya, memperoleh bukti auditnya kapan, hingga opini audit itu akan terbentuk itu berapa lama, itu dibahas semua di dalam proses audit plan. Nah, seorang auditor harus tahu bahwasanya sebelum dia mengaudit, dia harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Next lagi. Nah, dalam hal penugasan juga nanti teman-teman sebagai seorang auditor itu harus memiliki beberapa kriteria berikut ini ya. Satu, timnya itu harus memiliki latar belakang dari pendidikan akuntansi ya. Kenapa? Karena yang diaudit adalah laporan keuangan. Teman-teman bisa bayangkan ketika seseorang yang tidak memiliki background accounting tapi melakukan audit, pasti dia akan mengalami kesusahan. Karena kan tadi prosesnya dibalik ya. Laporan keuangannya sudah jadi, ditelusuri hingga bukti transaksi. Itulah pentingnya dalam proses audit, timnya itu harus terdiri dari orang yang memiliki latar belakang sebagai seorang akuntan ya. Kemudian dalam hal di laporan auditnya, nanti yang bertanda tangan itu harus memiliki gelar CPA ya, teman-teman ya, harus memiliki sertifikasi dan izin praktek yang disetujui oleh akuntan publik dari Menteri Keuangan. Dan dari penjelasan saya di sini, ada yang mau bertanya? Teman-teman mahasiswa, monggo silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan kepada Mbak Arum, dipersilakan pertanyaannya. Apakah setiap perusahaan wajib melakukan audit? Oke, apakah setiap perusahaan wajib melakukan audit? Jawabannya adalah ya. Kenapa kok harus melakukan audit? Karena begini, Mbak. Biasanya kalau bisnis sudah mulai berkembang ya, pasti nanti yang menyusun laporan keuangan itu tidak pemilik lagi, tapi dia mendelegasikan ya tugas kepada anak buah ataupun staf yang dia miliki. Nah, ketika dia memiliki staf, memiliki anak buah yang tugasnya menyusun laporan keuangan, kemudian dalam hal operasional bisnis sehari-hari kita tidak bisa memantau bagaimana anak buah kita menyusun laporan keuangan ya, membukukan transaksi, maka kita harus melaksanakan fungsi audit, yaitu memeriksa. Kenapa? Karena namanya manusia secara psikologis ketika dia memiliki kesempatan ya, dia berhubungan dengan uang, berhubungan dengan pencatatan, maka ketika ada kesempatan mesti dia akan melakukan kecurangan atau fraud. Nah, itu yang tidak diharapkan. Maka dari itu, di dalam setiap bisnis itu harus dilakukan fungsi audit. Nah, tetapi biasanya kendala utama itu dalam praktek adalah terkait dengan modal. Kalau perusahaannya masih barusan memulai startup contohnya, pasti modal kan masih kecil ya. Nah, karena modal masih kecil, maka dia fungsi audit ini bisa langsung oleh pimpinannya sendiri. Pemiliknya tidak perlu meng-hire pihak ketiga seperti kantor akuntan publik. Tapi ketika perusahaannya sudah mulai menengah ke atas, maka dia bisa meng-hire pihak ketiga. Gitu ya, Mbak ya. Jawaban dari saya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi, teman-teman? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ferdiana. Jika perusahaan tidak melaksanakan audit, resiko apa yang akan ditanggung oleh perusahaan? Jika tidak melaksanakan fungsi audit seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama risikonya adalah perusahaan pasti akan memiliki risiko adanya itu Mbak, pencurian ya. Contohnya misalnya di perusahaan tersebut memiliki beberapa aset yang harus dijaga. Nah, ketika tidak ada yang memeriksa, mengawasi, maka aset itu bisa dicuri ya. Contoh misalnya teman-teman kalau lihat toko emas misalnya, nah itu kan semua barang dagangannya itu kan aset ya. Bayangkan kalau teman-teman memiliki karyawan, dia
tugas utamanya membuat pembukuan, kemudian dia juga punya akses untuk ke asetnya langsung ya, untuk memegang emas itu. Nah, ketika kita tidak melakukan audit atau pemeriksaan, maka si karyawan tersebut akan bisa setiap saat untuk mengambil asetnya. Itulah kenapa harus ada fungsi audit di dalamnya. Gitu ya, Mbak Ferdiana. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa kuliah pada hari ini sudah cukup ya. Nanti untuk di pertemuan depan, silakan teman-teman bagi kelompok ya. Satu kelompok bisa terdiri dari 2 mahasiswa, di mana di minggu depan kita akan membahas materi mengenai standar profesional akuntan publik dan juga kode etik akuntan publik. Nah, harapan saya teman-teman buat kelompok silakan menyusun resume ya dalam bentuk makalah di materi pertemuan di minggu depan, sehingga kita ketika ketemu kita bisa berdiskusi langsung ya, karena teman-teman sudah membaca terlebih dahulu. Demikian kuliah dari saya, semoga ilmunya menjadi bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.